Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Taib, kenapa kita berkumpul di majelis ini? Untuk belajar tafsir min kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Ya, ini kitab apa? Kitab ini adalah kitab tajwid karangan Imam yang terkenal Ibnul Jazari. Ya. Sebelum kita belajar, baiknya kita baca baitnya dulu ya. Di sini nanti baitnya pakai lirik. Kalau pakai lirik supaya apa? Supaya semangat ya. Kayak semangat supaya nggak bete. Contoh nih, kami ini contohkan dulu. Ulang ya, coba kedengaran nggak? Baik, insya Allah hari ini kita perdana ya. Kita awalan memulai tahsin pakai Jazari, dan insya Allah sampai kegiatan ini berkelanjutan setiap hari subuh pagi. Masya Allah, setelah salat subuh belajar di sini untuk belajar tahsin. Kitab panduannya dari kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Baik ya, Umi contohkan dulu nih biar nggak bete bacanya. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Umi contohkan dulu deh. Yaqulu raji'af bi rabbin sami'i Muhammad binul Jazari syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muridil Qur'ani wa muridil wa ba'duhinna hadhihi muqaddimah ala qawli. Cukup. Sebentar, kan kita belum mulai ya, baru latihan. Baik, kita mulai ya. Bismillah, hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu, hayya ikut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'ihi ayya'lama. Ulangi. Fima yajibu
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca ya seperti tadi. Wahid, itsnan, tsalatsa. Yaqulu rabbi aghfir rabbi sami'i Muhammadun Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawlidil Qur'ani mamuhibihi wa ba'du inna hadihi muqaddimah bima ala qawlihi an ya'lama wajibun alaihi muqaddamahu qabla syuru'i awalan an ya'lamu ma'aridal hurufi wassifati liyalbidu bi'as-sahil lughati aharihi tanwidi wal mawaqifi wa maladhi usima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'iman salamna kullu kabiha. Satu bab lagi. Makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yahtaruhu man ittaba lillahi alif wa ushahawani hurufu madil lil hawa'i tantahi funali a'asal halqi hamzunha huwa min wasatihi fa'ainun ha'u adnahu ghairun qafu hawal qafu aqsal lisani qawtu thummal kafu tas'alu al-waqtu fadin mushimu ya wadalu min hafatihi irwaniya laqasa min aisaru au yunaha wallahu adnaha limuntahaha tahtujalu warayudani lirrahil ardalu wa ta'u wa dalu wa taminhu wa bishul yatanaya wasafirul mustaqim min qawli kana yasufla wallahu wa dalu wa salimul ya min tarafayhima wa min bawli syafa falfama atrafi fanaya mushrifa ba'umimu wa gunnatun nakhrajuhal khashur ulang syafatainil wawu ba'umimu wa gunnatun nakhrajuhal khashur. Udah? Lagi? Nadanya agak beda dikit ya sama apa? Bani abanat. Antum udah biasa begitu, nggak apa-apa ya? Ya udah, nggak apa-apa. Lagi, yang mau diulang yang mana? Lagi, sekali lagi. Ayo, baik. Wahid, itsnan, tsalatsa.
lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi. Ya balam lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi. Hurufun madil lil hawa'i tantahi. Itu bacanya ladrosa, dinakal ya, ladrosa. Ulang, ladrosa min aisara aw yumnaha wa hibnan falafan. Ladrosa min aisara aw yumnaha wallahu adnaha limuntaha. Alhamdulillah, 2 bab ya. Kalau minggu depan hafal, kira-kira sudah bisa hafal belum? Insyaallah. Bisa, insyaallah. Baik, kita baca ya. Ikut Umi baca bitahsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afwi rabbin sami'i. Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Lagi yaqulu raji afwi rabbin sami'i. Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun alaihim muhattamu qabla ash-shuru'i awwalan an ya'lamu مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها
rabbin sami'i. Yaqulu berkata, Rabbi, orang yang mengharap, afwi, ampunan, Rabbi, Tuhan maksudnya Allah, Sami'i yang maha mendengar. Siapakah beliau? Orang yang mengharap ampunan Allah itu, yakni di sini Muhammad bin Jazari Syafi'i, yaitu Muhammad ini ya nama masyhurnya ya, nama yang terkenal panggilannya gitu, yaitu Ibnul Jazari Asy-Syafi'i. Itu Al-Jazari itu adalah dinisbahkan kepada nama tempat keluarganya yang ada di Jazirah, ya Al-Jazair, ya di sana. Di mana di sana itu Al-Jazari itu adanya di kita terkenalnya Ad-Dimashqi, ya, ulama dari negeri Syam yang memiliki kelebihan dalam bidang ilmu tajwid dan ilmu-ilmu Al-Quran. Ini sanad beliau ini, sanad bacaan Al-Quran Imam Ibnul Jazari ini diburu oleh para pelajar bahkan ulama yang ingin mendapatkan sanad qiraat. Nah, karena kepakaran dan kemasyhurannya dalam ilmu tajwid, maka beliau ini diberi gelar Al-Mujawwid. Al-Mujawwid itu artinya ahli tajwid. Hingga kini kitabnya atau rujukan utama yang menjadi rujukan utama di dalam ilmu tajwid. Nah, nama beliau lengkapnya itu apa? Al-Imam Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ya. Al-Jazari Asy-Syafi'i. Al-Jazari itu nama kota ya. Nah, kayak kita misalnya orang Bogor, Al-Bogori, orang Banten, Al-Bantani. Nah, gitu ya. Nah, kalau Asy-Syafi'i itu apa? Asy-Syafi'i itu adalah karena beliau bermadzhab Syafi'i. Gitu ya. Ringkasnya seperti itu. Lanjut, alhamdulillahi wa sallallahu. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, wa sallallahu, dan semoga rahmat Allah ala nabiyhi atas nabinya, wa sahbihi wa mustafahu, dan orang pilihannya. Siapa beliau? Muhammadin, itu Nabi Muhammad. Wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wa muqri'il Qur'ani, dan yang membaca Al-Quran, ma'muhibbihi, beserta orang yang mencintai Al-Quran. Itu didoain sama Ibnul Jazari ya. Nah, semoga insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang mukri dan muhib terhadap Al-Quran. Wa ba'du, kata Ibnu Jazari, wa ba'du, dan setelah itu, setelah tadi membaca apa? Alhamdulillah, selawat kepada Rasulullah dan yang tadi kita sebutkan. Selanjutnya Ibnu Jazari berkata, inna hadhihi muqaddimah. Inna, sesungguhnya hadhihi, kitab ini, bait ini, syair ini, muqaddimah adalah muqaddimah. Muqaddimah itu apa? Permulaan. Fima ala qari'ihi, fima terhadap apa-apa yang wajib, ala qari'ihi atas orang yang membaca Al-Quran, ayya'lamahu, hendaknya mengetahuinya. Lanjut, idh wajibun alaihimu muhattamu. Kenapa harus diketahui hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran? Karena wajibun, hukumnya adalah wajib, alaihim, kepada siapa? Cara pembacaan Quran, muhattamu, secara mutlak wajib ya. Jadi belajar tahsin itu hukumnya
Qabla syuru'i, bahkan sebelum belajar syariah. Jadi taksim dulu ya. Awalan diutamakan, maksudnya permulaan harus lebih diutamakan. Pertama yang kita pelajari adalah taksim dulu sebelum belajar syariah. Ayya'lamu, hendaknya mereka mengetahui. Mereka siapa? Para pembaca Al-Qur'an. Apa yang mesti dipelajari di sini? Dikasih spill sama Ibnu Jazari, makharijul huruf was sifat, yaitu makhraj huruf hijaiyah dan juga sifat-sifatnya. Untuk apa dipelajari makharijul huruf dan sifat? Liyalfiru bi afsahil lughati, agar bisa mengucapkan atau membaca, mentalafuzkan, mengucapkan bahasa Arab, yakni mengucapkan Al-Quran bi afsahil lughati, dengan bahasa yang paling fasih. Kemudian apalagi? Muharriri tajwidi wal mawaqifi, yaitu menguasai dan mampu menerapkan kaidah-kaidah tajwid, al-mawaqif wal mawaqif, dan juga waqaf. Ya. Jadi kalau waqaf juga ada aturannya, enggak sembarang waqaf ya. Ada waqaf, ada ibtida. Ya, seperti itu ya. Ini kita belajarnya ringkas-ringkas ya. Ringkas-ringkas aja, karena semester ini insya Allah kita fokusnya ke makharijul huruf was sifat, insya Allah. Kemudian apalagi wa malladzi rusima fil masahifi, dan apa saja yang ditulis di dalam mushaf Utsmani. Min kulli maqtu'in, dari tiap-tiap yang terputus, wa mausulin, dan juga tersambung. Apa sih yang contohnya yang terputus gini nih? Di dalam Al-Qur'an itu ada tulisan misalnya imma bacanya. Kalau maqtu' berarti tulisannya dipisah, in dan ma. Itu contohnya ada di surah Ar-Ra'd. Misalnya wa imma nuriyannaka, itu tulisannya maqtu', terputus, tidak disambung, tidak imma, tapi nunya ada ma, tapi dibacanya sama imma. Nah, contoh mausul misalnya ada di surah Al-Anfal, wa imma takhafanna, itu tulisannya nyambung, itu namanya mausul, jadi nunnya tidak ada ya. Terus ada lagi misal di surah Maryam, fa imma wa kuli wasbabi wa apa enggak, fa imma tarayinna, itu tulisannya disambung, wa kuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada. Nah, itu tulisannya disambung, jadi nunnya tidak ada, langsung imma, itu contoh mausul ya. Begitu aja ya contohnya ya, sebetulnya masih banyak. Kemudian wa ta'un lam takun tuktabiha, dan ta taknis yang tidak ditulis dengan ta. Contoh misal kalau dalam bahasa Arab, kalau fi'il itu kan pakai ta maftuhah ya, ja'at kan. Kalau isim pakai ta marbuthah ya, al-madrasah misalnya. Nah, kalau dalam Al-Qur'an itu ada beberapa tempat yang taknya harusnya tak marbuthah, tapi ditulisnya tak maftuhah. Misalnya contoh syajarah harusnya pakai tak marbuthah ya, tetapi di dalam tempat tertentu, contohnya di Ad-Dukhan, itu ditulis tak maftuhah. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim, itu taknya ditulis tak maftuhah. Itu hanya contoh saja. Nah, nanti pembahasannya ada di babnya, namanya bab at-ta'at, ada di belakang jauh ya. Nah, ini yang sudah kita baca adalah baru sampai bab makharijul huruf. Baik, kita baca ya. Baca 3 kali langsung hafal bisa? Bisa ya, kan sudah biasa menghafal. Baik, makharijul huruf
sebelah kiri belum ada suaranya. Lagi. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Lagi. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Tiga kali sudah. Coba tutup, jangan lihat. Wahid, itnan, salah. Ya, satu bait lagi. Lil jawfi alifun wa uhtaha wahi. Lil jawfi alifun wa uhtaha wahi. Lil jawfi alifun wa uhtaha wahi. Hurufu maddil lil hawa'i tantahi. Lagi. Hurufu maddil lil hawa'i tantahi. Hurufu maddil lil hawa'i tantahi. Makharijul huruf sab'ata asyar. Itu ada 17. Menurut siapa? Alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Menurut Imam Ibnul Jazari. Nah, menurut para ulama itu ada beberapa pendapat ya terkait jumlah atau makhraj ya. Ada yang bilang 16, ada yang bilang 14 ya. Beda-beda. Kenapa beda-beda ya? Namanya juga pendapat ya. Nah, di sini kalau yang 17 itu siapa tadi? Imam Ibnul Jazari. Kalau yang 16 siapa kira-kira? Ada yang tahu sebelumnya? Tidak ada? Yang 16 itu udah pernah dengar belum? Belum. Yang 16 itu Imam Sibawai. Imam Sibawai itu imam siapa? Ilmu nahwu ya. Kemudian ada juga yang berpendapat 14, itu Imam Al-Farra. Terus hurufnya beda, hurufnya enggak, hurufnya sama. Huruf hijaiyah itu ada berapa? 29 itu dibagi 17 ya, 17 makhraj. Nah, makhraj mana saja kita punya di sini ada. Nih lihat di gambarnya, lihat. Kita bahas yang 17 dulu ya, yang 16 14-nya nanti ya. Yang 17 itu menurut Ibnul Jazari. Kalau yang 16 kan bukan Ibnul Jazari ya, 14 juga bukan. Yang 17 lihat di gambar. Itu ada yang pertama namanya Al-Khayshum. Apa Al-Khayshum? Rongga hidung. Lihat tanda panahnya. Ada. Kemudian ada Al-Jawf. Al-Jawf itu di mana? Al-Jawf artinya apa? Rongga. Tadi kalau Al-Khayshum apa artinya? Rongga hidung. Rongga hidung itu hurufnya hanya
nun dan mim yang bertasydid. Tapi boleh juga yang sukun, tapi khasyum, tapi gunanya sedikit. Ya, yang banyak adalah nun dan mim yang bertasydid. Kemudian ada al-jauh. Kalau al-jauh apa? Rongga. Rongga aja. Mulai rongga itu dari mana? Dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Nah, di situ ada namanya huruful maddiyah. Ya, huruful mad itu ada alif, ada wawu yang sukun, kemudian ada ya, ya-nya juga sukun. Nah, di situ makhrajnya jauh. Ya, disebutnya huruful mad. Di situ masih disebut satu ya. Nah, 29 diambil satu, tinggal 28. Kok dihitung satu ya karena alif ya. Kalau wawu dan ya itu kan aslinya makhrajnya bukan di situ. Maka dihitung satu ya. Kemudian berikutnya ada al-halq. Al-halq itu di mana? Tenggorokan. Tenggorokan itu di sini ada dibagi tiga. Ada aqsal halqi, ada wastul halqi, ada adnal halqi. Kalau aqsal halqi itu yang paling jauh dari mana? Nih di bawah sini. Nih katanya sih begini nih, 3 jari dari atas. Coba lepas yang kedua. Nah, di sini di dalamnya ada pita suara. Di situ bunyi huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Kemudian ada wastul halqi. Hurufnya ada ain dan ha. Tengah tenggorokan naik dikit. Ya, itu lihat gambar. Itu belum diperinci ya. Nanti kita minggu depan dibahas diperinci. Kemudian ada adnal halqi. Adna itu di sini lebih dekat. Tenggorokan yang lebih dekat dengan mulut. Sini ada huruf apa? Ghain dan kha. Ya, nanti contoh-contohnya nanti ya di pekan berikutnya. Kemudian ada lisan. Lisan itu apa? Lidah. Lidah di sini hurufnya ada banyak. Lihat di kolom yang ada lidahnya. Ada qaf, kaf, jim, shin, ya, dod, lam, nun, ra, ta, dal, ta, zin, sin, shad, dha, dal, ta. Di situ ada 10 makhraj, pembahasannya nanti. Kemudian yang terakhir ada asy-syafatain, yaitu dibagi dua, ada bibir ketemu bibir. Contohnya ba, mim, wawu, ma baina syafatain, berarti bibir ketemu bibir. Kemudian ada fa. Nah, ini fa ini jangan bibir ketemu bibir ya. Dia gigi atas, gigi seri atas bertemu dengan bibir perut bibir bawah. Coba bunyikan fa. Fa. Af. Fa. Af. Ya, jangan pa. Ya, baik itu ya. Untuk memudahkan, ada yang pernah mencontohkan ini begini. 29 warna. 29 warna berarti 29 huruf. Tinggal di 17 rumah. Rumahnya itu makharijul huruf. Ya, tersebar di 5 komplek. 5 kompleknya itu apa? Khasyum. Kemudian apa? Halq. Kemudian apa? Lisan. Kemudian syafatan. Ya, khasyum, jauh tadi ketinggalan. Khasyum, jauh, halq, lisan, syafatan. Ulangi apa? Khasyum, jauh, halq, lisan, syafatan. Khasyum tidak dihitung ya, bukan tidak itu. Khasyum itu 2 huruf, dia punya 2 rumah, yaitu rumahnya ada di nun, ada di lisan, kemudian mim ada di bibir. Ya, jadi yang 29 tadi tersebar di 5 kategori tadi ya. Di lisan ada 18, di bibir ada 4, di halq ada 6. 6 tambah 4 tambah 8 berapa? 18. 6 tambah 4 tambah 18 28. Tambah 1 dijauh berarti 29. Pas kan? Ya.
Itu baru kerangkanya saja ya. Nanti kita belajarnya insya Allah minggu depan. Tapi Umi mau satu deh, satu yang jauh. Jauh itu disebut apa? Huruf mad. Ya, huruf mad itu apa tadi? Alif. Nah, alif ini tidak bisa dibaca kalau dia tidak ditambahi atau dibubuhi huruf di depannya. Huruf di depannya apa? Hurufnya bebas, apa saja ya selain alif. Ya, misalnya ba ditambah alif menjadi ba. Kalau kasrah bi, kalau dhamma bu, gitu. Tantahil hawa, huruf mad itu berhenti di udara. Ya, jadi jangan ngomong gini, jangan bacanya jangan ba, tapi ba, bi, bu, bisa. Coba ulang, ba, bi, bu, tidak dibaca ba, bi, bu. Ya, kalau ada harokat fathah ada alifnya, itu jangan dibaca ba, bi, bu, tidak, tapi ba, bi, bu. Contoh misalnya afwaja, ikut afwaja, tidak dibaca afwaja, jangan ada hamzahnya. Kenapa? Karena huruf mad itu tantahilil hawa. Ya, paham? Sampai sini paham? Insya Allah kita lanjut lagi pekan depan. Baik, sampai sini dulu. Sebelum kita tutup, kita baca sekali lagi ya syairnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qur'ani afri rabbis salim.
Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.